Hai, balik lagi di RWPP Plot. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan Sanraku bermain Shangri-La Frontier episode ke-18. Wibu. Episode 18 masih melanjutkan pertarungan trio kesatria dengan Wazaemon, sang penjaga makam. Lebih tepatnya, pertarungan takdir Sanraku. Setelah Sanraku tertebas jurus pamungkas dari Wazaemon, Oikazo bersiap melemparkan item kebangkitan, tapi dihentikan oleh pensil gon karena rupanya Sanraku bertindak cepat dan pintar, karena sebelum tertebas Sanraku telah melempar item kehidupan ke atas. Dimaksudkan agar jatuh tepat setelah Sanraku tertebas, dan benar saja itu berhasil terjadi. Item kebangkitan tepat jatuh ke tubuh Sanraku tepat setelah ia tertebas. Dan Sanraku berhasil hidup lagi. Tapi tentu itu hanya untung-untungan. Helm tempur bertanduk sudah setengah hancur dan item lainnya juga hancur total. Sanraku menyadari betapa bahayanya jurus Sky Clear milik Wazaemon. Wazaemon kembali menyerang dengan rentetan serangan seperti sebelumnya. Pertarungan Sanraku dan Wazaemon semakin panas. Wazaemon menyerang Sanraku dan Sanraku menghindar. Serangan beruntun kembali terjadi. Sanraku menyadari jika jeda waktu terjadinya serangan beruntun sebelum menggunakan jurus pamungkas langit cerah atau Sky Clear adalah 30 detik. Sanraku tidak masalah dengan jurus Wazaemon yang lain karena mudah untuk dihindari. Saat Sanraku sibuk menghindari serangan beruntun Wazaemon, tiba-tiba kaki Sanraku terhenti lagi karena tertahan. Ini tandanya jeda 30 detik berakhir. Sanraku bersiap melempar item kebangkitan karena inilah saatnya Wazaemon mengeluarkan jurus pamungkasnya, tebasan langit cerah. Sanraku pun kembali tertebas dan mati. Wazaemon mengatakan sebelum jurus pamungkasnya terlampaui, dia tak akan tumbang. Sanraku merasa kesulitan dengan pembatasan gerakan yang menahan kakinya. Karena itulah Sanraku berkali-kali tertebas dan mati. Tapi berkali-kali juga ia hidup kembali. Kemudian Sanraku sadar yang dia harus lakukan adalah menangkis serangan pamungkas Wazaemon. Tapi bukan Sanraku namanya jika tak punya rencana. Di sisi lain, pertarungan Oikazo dan pensil gon melawan Kirin masih berlanjut. Mereka berdua sudah punya rencana untuk mengalahkan Kirin. Oikazo sudah yakin dengan rencana tersebut. Untuk itu, pensil gon menusuk dirinya sendiri dan mati. Oikazo terkejut, tapi alasan pensil gon melakukan itu agar tangannya yang buntung bisa utuh lagi saat dia dibangkitkan nanti. Karena menurutnya pengguna tombak seperti dirinya tidak akan efektif dengan satu tangan saja. Pensil gon lalu menyerang bagian belakang Kirin, tapi serangan itu tak berdampak apa-apa. Pensil gon hanya ingin mengetes seberapa keras bagian itu. Sementara Oikazo bertugas menahan gerakan Kirin dengan mengikat tangan dan kakinya, dan itu berhasil membuat Kirin jatuh. Semakin Kirin bergerak, semakin Oikazo mengikat Kirin. Di sisi lain, pensil gon sudah banyak kehilangan senjata tombaknya karena menyerang tubuh keras Kirin. Di sini, pensil gon curiga dengan bagian perut Kirin yang terlihat lebih tebal dari bagian yang lain. Pensil gon meminta Oikazo mengangkat tubuh Kirin agar mudah diserang dari depan. Sementara pensil gon menyerang bagian perut Kirin, tapi rupanya tak semudah itu. Diperlukan usaha yang lebih. Bagian perut Kirin sudah mulai retak dan akhirnya hancur. Terlihatlah bagian lemah dari Kirin. Tapi dari bagian tubuh Kirin yang hancur keluar laser yang memutuskan ikatan Oikazo dan menghancurkan tombak pensil gon. Sepertinya itu dipicu oleh pelindung perut Kirin
ketika hancur. Meski begitu, pensil Gon tidak berniat mundur, karena jika mundur dan membiarkan Kirin mengamuk, bisa saja serangan Kirin mengganggu Sanraku. Apalagi jika mereka membayangkan apa yang akan dikatakan Sanraku jika pertarungannya terganggu karena mereka tidak bisa mengurus Kirin. Kirin terus menyerang dengan laser yang sangat kuat. Pensil Gon hanya memiliki 2 sisa tombak. Pensil Gon mengeluarkan tombaknya dan membaca sebuah mantra. Dan Pensil Gon menggunakan skill Shadow Weight, yaitu sihir yang memungkinkan untuk menyegel target dengan cara menusuk bayangannya. Tapi efek sihir ini hanya bertahan sampai senjatanya rusak. Karena ukuran Kirin yang besar, efek sihir ini hanya bertahan 5 detik saja. Tapi ini saatnya Pensil Gon menggunakan tombak terakhirnya, Giant Killing Scare. Tapi tak disangka, satu rudal Kirin berhasil lolos sebelum gerakan Kirin terhenti dan langsung menghantam Pensil Gon. Saat Oikazo bersiap melempar item kehidupan, tapi langkahnya terhenti ketika melihat Pensil Gon masih hidup meski kehilangan satu lengannya. Lalu Pensil Gon dengan berapi-api melempar tombak terakhirnya. Disinilah peran Oikazo untuk menyelesaikan serangan Pensil Gon. Tombak Pensil Gon yang menancap dipukul dan menembus Kirin. Dan inilah akhir dari Kirin. Oikazo dan Pensil Gon memenangkan pertarungan. Tapi pertarungan Sanraku masih berlanjut. Sanraku masih terpojok dengan serangan beruntun Wazaemon. Sampai-sampai Sanraku telah menggunakan seluruh item kebangkitannya. Tapi Sanraku mengatakan jika persiapannya sudah selesai. Dia lalu mengaktifkan Hungry Wolf dan Climax Boost. Sanraku sepertinya merencanakan sesuatu. Wazaemon terus menyerang seperti biasa. Saat jeda serangan dari Wazaemon, tak disangka Sanraku menggabungkan kedua belati bulannya yang bernama Moonblade Twin Moon. Belati ini memiliki efek serangan khusus, di mana semakin rendah status pemain jika dibanding status musuh, kekuatan dan serangan kritisnya akan semakin besar. Yang intinya, tak peduli setinggi apa statistik lawan, serangan Sanraku akan semakin kuat. Apalagi dibantu kombinasi Climax Boost dan Hunger Wolf, tebasan Sanraku bisa dipercepat. Tiba-tiba muncul pemberitahuan jika Climax Boost tidak bisa digunakan. Itu karena Climax Boost hanya bisa diaktifkan ketika nyawa Sanraku kurang dari 1/3. Perhitungan Sanraku meleset, itu membuat dia frustasi. Karena jika Hunger Wolf saja tak akan cukup menahan kecepatan tebasan Wazaemon. Sebelum Wazaemon menebaskan pedangnya, seseorang melempar pisau ke arah Wazaemon, dan itu adalah ulah Pensil Gon yang mencoba mengalihkan perhatian Wazaemon dengan berdiri di dekat makam Setsuna. Disinilah kesempatan Sanraku. Sanraku lalu menusuk dirinya. Ini Sanraku lakukan agar nyawanya sisa 1, karena dia memiliki keberuntungan di atas 50. Jadi ketika melukai diri sendiri, nyawanya masih tersisa 1, dan langsung saja Climax Boost sudah bisa digunakan. Dan Wazaemon mulai menebas diikuti Sanraku. 2 kekuatan dahsyat beradu. Hasilnya di luar dugaan. Pedang Wazaemon terlempar ke udara. Sanraku memenangkan pertarungan adu serangan. Apalagi setelah itu pedang Wazaemon patah. Armornya juga mulai hancur. Akhirnya
Wazaemon mengakui kekuatan Sang Raku dan pertarungan ini dimenangkan oleh trio kesatria. Episode ke-18 pun berakhir. Oh wow, pertarungan yang sangat seru dari trio kesatria. Akhirnya salah satu dari 7 monster unik dikalahkan. Bagaimana kelanjutannya? Menarik untuk kita nantikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.